Study Maths, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear 1 dan 2 variabel. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak Adi. Sebelum dimulai, izinkan aku mengenalkan diri. Kenalkan, nama aku Alani Brasausan, bisa disapa Al ya. Sekarang aku berkuliah di Fakultas SHPPK ITB. Nah, nggak pakai berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan materi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear satu variabel atau yang biasa disingkat SPTL/SV. Nah, bentuk umumnya itu gimana sih? Bentuk umumnya itu AX plus B lebih dari C. Ya, tetap sama. A-nya itu adalah koefisien, X-nya variabel, dan B-nya adalah konstanta. Terus apa sih yang bedain dengan sistem persamaan satu variabel? Yang bedain itu adalah tandanya. Di sistem persamaan linear satu variabel, tandanya itu sama dengan. Kalau di sistem pertidaksamaan linear satu variabel, tandanya itu bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, ini ada contohnya. Contohnya 8A min 12 lebih dari 45. Nah, kemudian kita coba tentukan mana yang merupakan SPTL/SV. Nomor 1 itu iya, karena tandanya adalah lebih dari. Nomor 2 itu bukan, karena tandanya sama dengan. Kalau tandanya sama dengan, berarti itu sistem persamaan linear satu variabel. Nomor 3 itu iya, karena tandanya adalah lebih dari sama dengan. Nomor 4 itu iya, karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nomor 5 itu juga iya, karena tandanya adalah tidak sama dengan. Kemudian gimana sih cara menyelesaikannya? Setiap sistem pertidaksamaan linear satu variabel membutuhkan minimal satu persamaan untuk diselesaikan. Cara menyelesaikannya juga tidak jauh berbeda dengan cara menyelesaikan SPL/SV ya. Nah, cara pertama adalah mengoperasikan kedua ruas. Kita ambil contoh min 4x plus 7 lebih dari sama dengan 19. Tetap sama, min 4x plus 7 itu ruas kiri, dan 19 itu berada di ruas kanan. Nah, kemudian kita kurangkan tiap ruas dengan 7. Sehingga akan didapat min 4x lebih dari sama dengan 12. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan 4. Sehingga akan mendapatkan min x lebih dari sama dengan 3. Nah, yang kita mau adalah x titik-titik 3. Atau x titik-titik titik-titik, bukan min x. Jadi min x yang tadi kita dapatkan kita bagi lagi dengan min 1. Dan ruas kanan pun kita bagi dengan min 1. Sehingga akan menjadi x kurang dari min 3. Tanda pertidaksamaan akan berubah karena kedua ruas dibagi bilangan negatif. Tadinya tandanya itu lebih dari sama dengan. Kemudian karena kedua ruas kita bagi dengan min 1, maka tandanya akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi dari perhitungan di atas didapat nilai x kurang dari sama dengan min 3. Itu juga ada beberapa soal latihan biar kalian lebih paham. Nah, cara yang kedua juga adalah pindah ruas. Kita masih pakai soal yang sama, yakni min 4x plus 7 lebih dari sama dengan 19. Sama dengan materi SPL/SV, pada cara pindah ruas, penjumlahan akan berubah menjadi pengurangan di ruas tujuan dan sebaliknya. Sedangkan perkalian akan menjadi pembagian di ruas tujuan dan sebaliknya. Dalam pertidaksamaan, jika pembagi bernilai negatif, maka tanda pertidaksamaan menjadi terbalik. Oke. Nah, kita lanjut. Min 4. Kita pindahkan 7 ke ruas kanan dan ganti tandanya. Jadi min 4x lebih dari sama dengan 19 min 7. Berarti min 4x lebih dari sama dengan 12. Kemudian kita pindahkan min 4 ke ruas kanan untuk menjadi pembagi dan balik tanda persamaannya. Jadinya x kurang dari sama dengan 12 dibagi min 4. Sehingga x kurang dari sama dengan min 3.
Jadi dari perhitungan di atas didapat nilai X kurang dari sama dengan min 3. Oke, kita sekarang bahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, soalnya 1. Gerobak Astra bisa menampung beban seberat 300 kg. Astra ingin memindahkan sejumlah kotak yang memiliki 20 kg. Berapakah jumlah maksimal kotak yang bisa ditampung oleh gerobak Astra? Nah, cara menjawabnya adalah, pertama, kita misalkan jumlah kotak sama dengan X. Maka 20X sama dengan total berat kotak. Maka pertidaksamaannya adalah 20X kurang dari sama dengan 300. Kenapa? Karena berat maksimal yang bisa ditampung adalah 300 kg. 300 kita bagi 20 adalah 15, maka X kurang dari sama dengan 15. Jadi jumlah maksimal kotak yang bisa ditampung adalah 15 kotak. Oke, kita masuk ke latihan soal. Asta ingin membawa batu bata dari A ke B, dengan melewati C. Sebuah batu bata memiliki berat 2,5 kg. Sedangkan dalam sekali jalan, Asta bisa mengangkat maksimal 70 kg. Minimal, berapa kali Asta harus melewati C dengan batu bata di tangannya jika ingin membuat rumah di B dan membutuhkan minimal 250 batu bata. Pertama kita misalin jumlah batu bata yang bisa diangkat oleh Asta itu adalah X. Nah, kita harus memahami kalimat yang ini dulu. Minimal berapa kali Asta harus melewati C dengan batu bata di tangannya. Tadinya batu batanya kan berada di A. Kemudian akan dibawa ke B melalui C. Nah, ini dihitung 1. Nah, waktu Asta balik dari B ke A, itu nggak dihitung. Gitu ya. Nah, kita lanjut dan di sini. Nah, berarti 2,5 X itu harus kurang dari sama dengan 70. Karena Asta cuma bisa angkat maksimal 70 kg. Nah, berarti X kurang dari sama dengan 70 per 2,5. X kurang dari sama dengan 20. Nah, maksimal batu bata yang bisa diangkat Asta itu adalah 28 buah. Nah, tapi pertanyaannya, minimal berapa kali Asta harus melewati C dengan batu bata di tangannya jika ia ingin membuat rumah di B dan membutuhkan minimal 250 batu bata. Nah, kita misalin Y itu sama dengan jumlah perjalanan Asta. Nah, dalam sekali angkut, Asta itu bisa mengangkat sebanyak 28. Berarti 28 Y lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena di sini dia dibilang membutuhkan minimal 250 batu bata. Jadi lebih dari sama dengan 250. Ini tinggal kita hitung Y lebih besar sama dengan 8,92. Nah, kan gak mungkin Asta tuh mengangkatnya sebanyak 8,9 kali gitu. Nah, berarti kita buletin ke 9. Kenapa ke 9? Karena Y harus lebih besar dari 8,9. Dan bilangan bulat paling kecil yang lebih besar dari 8,9 adalah 9. Berarti Asta akan melewati C sebanyak 9 kali ketika dia ingin membuat rumah di B dan membutuhkan 250 batu bata. Materi selanjutnya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya AX plus BY lebih dari sama dengan C dengan A dan B sebagai koefisien,
X dan Y sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Nah, buat tanda pertidaksamannya itu masih sama. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, buat contoh-contohnya, ada 2x min 5y lebih dari min 2, 3a plus 7b lebih dari sama dengan min 7, dan lain-lain. Kemudian, gimana cara mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Kita langsung masuk ke contoh aja. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, dan 4x min 2y lebih dari sama dengan 8. Nah, cara menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong kedua garis terhadap sumbu x dan sumbu y dari persamaan yang ada. Nah, yang pertama itu ada 3x plus 4y sama dengan 12. Kenapa di sini tandanya jadi sama dengan? Karena kita mau mencari titik potong garis terhadap sumbu x dan sumbu y. Makanya di sini kita pakainya sama dengan. Nah, ketika x-nya 0, maka y-nya 3. Ketika y-nya 0, maka x-nya 3. Berarti titik potongnya adalah 0,3 dan 4,0. Nah, buat persamaan kedua, yaitu 4x min 2y sama dengan 8. Ketika x-nya 0, y-nya sama dengan min 4. Ketika y-nya 0, x-nya sama dengan 2. Berarti titik potongnya adalah 0,-4 dan 2,0. Langkah kedua, kita gambar kedua garis. Nah, garis merah memiliki persamaan 3x plus 4y sama dengan 12. Sedangkan garis hijau memiliki persamaan 4x min 2y sama dengan 8. Nah, langkah ketiga, kita lakukan uji titik untuk mendapatkan daerah penyelesaian. Kita ke pertidaksamaan 3x plus 4y kurang dari 12 terlebih dahulu. Nah, kita fokus ke garis merah. Misalkan, uji pertama kita ambil di sebelah kiri garis. Sebelah kiri garis itu adalah daerah 1 dan 2. Nah, caranya, kita ambil satu titik di bagian kiri garis. Kemudian kita uji titik tersebut terhadap pertidaksamaan. Misal, kita ambil titik 1,1. 1,1 itu titiknya ada di sini ya. 1,1. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan, sehingga akan didapat 7 kurang dari sama dengan 12. Nah, pertidaksamaan di atas bernilai benar, maka daerah di sebelah kiri masuk ke daerah penyelesaian. Nah, kita arsir daerah penyelesaian agar mempermudah pengerjaan. Kita arsir di sebelah kiri garis merah. Nah, kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan 4x min 2y lebih dari sama dengan 8. Kita fokus ke garis hijau. Misal kita ambil titik 2,3. 2,3 di sini. Dia berada di sebelah kiri garis. Lalu kita masukkan ke pertidaksamaan, sehingga akan didapat 2 lebih dari sama dengan 8. Nah, pernyataan tersebut salah. Maka, daerah penyelesaiannya bukan di bagian kiri garis, melainkan di bagian kanan garis, yaitu di daerah 2 dan daerah 3. Kemudian kita arsir daerah penyelesaian. Nah, dari gambar terlihat bahwa daerah 2 termasuk ke dalam daerah penyelesaian kedua pertidaksamaan. Maka, daerah 2 merupakan daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Manakah yang merupakan daerah penyelesaian dari x plus 3y lebih dari sama dengan 6, 7x min 2y kurang dari sama dengan 14, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y dari dua persamaan ini ya, ini dan ini. Nah, kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu x plus 3y sama dengan 6x, y. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 2. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 6. Nah, kemudian persamaan yang kedua, 7x min 2y kurang dari 7x min 2y sama dengan 14.
berarti X, Y. Bila X-nya 0, maka Y-nya min 2. Jika Y-nya 0, maka X-nya 2. Ini 7. Salah. Bila X-nya 0, Y-nya min 7. Nah, nanti kita gambarkan dan akan mendapat gambar seperti ini. Ya. Ini agak kepotong ya. Yang ini itu X plus 3Y sama dengan 6. Dan yang ini 7X min 2Y sama dengan 14. Nah, kemudian kita lakukan uji titik ya. Misalkan kita ambil 1,1. Kita masukkan ke dua persamaan ini. Kita masukkan ke pertidaksamaan pertama dulu. 1,1 berarti 1 ditambah 3 lebih sama dengan 6. Itu salah kan? Nah, ini salah. Berarti bagian sini bukan merupakan penyelesaian. Kita arsir bagian sebelah sana ya. Di bagian yang sebelah sini kan bagian penyelesaian. Nah, selanjutnya kita uji dengan pertidaksamaan yang kedua. Kita tetap pakai titik yang sama, apakah kita pakai titik 1,1 ya. Berarti 7 dikurang 2 kurang dari sama dengan 14. 7 dikurang 2, 5. 5 kurang dari 14, berarti benar ya. Berarti bagian 1,1 tersebut adalah bagian penyelesaian. Berarti diarsirnya seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat kalau yang di atas sini termasuk ke daerah penyelesaian kedua pertidaksamaan. Tapi jangan lupa di sini ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan jangan lupa di sini ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari. Dan jangan lupa di sini ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti bagian Y yang kurang dari 0 ini tidak masuk. Dan X kurang dari 0 juga tidak masuk. Berarti daerah penyelesaiannya adalah bagian ini. Di sini hanya sampai Y sama dengan 0. Nah, begini. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Daerah 2 merupakan daerah penyelesaian dari, nah ini ada gambarnya di bawah. Nah, cara pertama adalah kita menentukan dua persamaan yang merupakan garis yang ada di gambar. Caranya gimana? Caranya dengan mencari titik potong dari masing-masing pilihan jawaban. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah 10x min 2y sama dengan 20. X, y. Ketika x-nya 0, y-nya min 10. Ketika y-nya 0, x-nya 2. Berarti 2,0 dan 0, min 10. Nah, pilihan nomor 2, 6y plus x sama dengan 8. X, y, ketika x-nya 0, y-nya 8 per 6. Ketika y-nya 0, x-nya 8. Berarti 8,0. Dan ini 8 per 6,0. Nah, pilihan ketiga, 9y plus 7x sama dengan 9. Berarti ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 1. Ketika y-nya 0, x-nya sama dengan 9 per 7.
0,1 dan 9/7,0. Nah, pilihan keempat, 3Y plus 2X sama dengan 12. XY ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 4. Ketika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 6. Berarti 0,4 dan 6,0. Nah, pilihan yang kelima adalah min 3X plus 2Y sama dengan 6. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 3. Ketika Y-nya 0, maka X-nya min 2. Di 0,3 dan min 2,0. Ini boleh kita hapus saja ya. Nah, setelah mendapatkan masing-masing titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing pilihan jawaban, kita lihat di gambar, garis merah ini berpotongan dengan sumbu Y di 0,4, sedangkan di sumbu X di 6,0. Kita lihat yang mana yang sesuai dengan gambar. Nah, ternyata pilihan jawaban keempat yang sesuai. Berarti kita tulis dulu ya. 3Y plus 2X lebih dari 12. Nah, terus untuk garis yang warna biru ini, kita lihat dia berpotongan di 0,2 dan 0,-10. Oh, sorry. Ini 2,0 ya. 2,0. Oke. Berarti di pilihan pertama. Nah, kita tulis 10X min 2Y kurang dari 20. Nah, kita cross check untuk tandanya. Karena yang ditanya di sini ada daerah 2 merupakan penyelesaian dari apa ya? Nah, kalau gitu langsung aja kita ambil titik yang ada di daerah 2. Misalkan kita ambil titik 2,4 ya. Titik 2,4. Terus kita masukkan ke dua pertidaksamaan di atas. Yang pertama 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 2 lebih dari 12. 3 dikali 4 12, 12 ditambah 4 16. Ini 16. Berarti ini benar. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua 10 dikali 2 dikurang 2 dikali 4 kurang dari 20. Ini 20 dikurang 8, berarti 12 kurang dari 20. Ini juga benar. Nah, berarti tanda pertidaksamaan dari kedua pertidaksamaan ini sudah benar ya. Nah, kenapa garis ini putus-putus? Karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya. Garis di gambar ini tidak putus-putus kalau tandanya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Berarti jawabannya daerah 2 merupakan penyelesaian dari 3Y ditambah 2X lebih dari 12 dan 10X min 2Y kurang dari 20. Oke. Nah, tadi adalah materi kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Adi yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Math juga bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, kalian juga bisa membantu kami membagikan profil Let's Study kepada teman ataupun kepada orang di sekitar kalian. Serta jangan lupa follow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!